Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konbanwa minasan. Genki desu ka? Genki desu ne. Bersama Yahya Muhammad, kali ini saya berada di catatan Andi Azwan. Kali ini bersama sang owner dari pemilik. Bang, ada informasi hari ini, Bang, bahwa ternyata ini berseliweran, Bang. Iya, ya. LP ternyata. LP, ya. LP terhadap Rismon Sianipar di Polda Metro Jaya, Bang. Di TV, di YouTube berseliweran di mana-mana, Bang. Ya. Ini saya pengen tahu karena Abang juga di sana. Ya. Sebenarnya apa sih yang dilaporkan, Bang? Ya, begini, Bang Yahya ya. Ya. Bahwasanya kalau kita mengetahui ya sepak terjang teroris ini, terutama Rismon ini kan sangat luar biasa. Dia itu seperti bulldozer gitu. Iya. Dia ada rasa takut ya. Ya, pihak kepolisian, aparat penegak hukum, lembaga-lembaga atau institusi negara dia libas seperti itu. Betul sekali. Pokoknya keinginannya harus dipenuhi, dituruti gitu. Saya kan berpikir siapa di belakang orang ini kok seperti itu ya. Iya. Jadi kalau kita lihat ini sudah merupakan rasa kegeraman masyarakat Indonesia terhadap tingkah laku, terutama untuk Rismon ini. Iya. Ya, karena yang dia lakukan ini sudah kelewat batas lah menurut saya. Ya, dia selalu menuduhkan terhadap Pak Jokowi, Presiden yang ke-7 kita, mengenai ijazah yang asli yang diduga palsu, ya, oleh mereka itu. Ya. Dan juga Mas Gibran sebagai wapres yang di otak-atik kemudian dia pengen dia masukkan dan membuat satu buku yang bernama Endgame itu. Dan ini dia terus menerus ya mencoba dan juga mempengaruhi masyarakat untuk bisa katakanlah mengajak berbuat tanda kutip makar menurut saya. Tapi menurutnya penelitian loh, Bang, itu. Ya itu kan kata dia penelitian. Dan itu jelas sekali dari kata penelitian itu tidak ada yang dilakukan. Artinya begini, konteksnya kan mesti ada yang namanya metodologinya, hipotesisnya, studi pembandingnya, barang primernya. Tidak ada dia. Semuanya itu yang dia buat itu adalah yang dia lakukan bukan suatu kelaziman dalam penelitian. Ya, yang dia teliti ijazah Pak Jokowi, tapi tidak ada yang namanya barang primer dari ijazah asli. Nah, ini kan bermasalah. Nah, yang menarik buat kita ini seperti maling teriak maling. Gimana tuh maksudnya, gimana? Artinya dia menuduh ijazah Pak Jokowi yang asli dituduh palsu oleh Rismon. Ya. Ternyata ijazah Rismon S2 S3 dari Yamaguchi Daigaku itu diduga palsu. Coba, Iya. kan maling teriak maling. Iya. Dan diduga palsu itu apa? Apakah Ali Aswan dan teman-teman dari YouTuber Nusantara dan teman-teman yang lain tergabung dalam gerakan Nusantara Raya itu berbagai elemen itu tanpa barang bukti yang sahih? Enggak, kita punya barang bukti itu. Kita tidak juga semerta-merta model mereka menuduh baru mencari barang bukti. Tidak. Kita ada tim pencari fakta kita yang mengumpulkan semua barang bukti itu. Kemudian terkonfirmasi barang bukti itu oleh Universitas Yamaguchi itu, ya gitulah yang kita laporkan. Gitu. Artinya dugaan Abang ini berdasar dong. Yang Abang duga ini bahwa ijazah S2 dan S3 Rismon dari Yamaguchi kampus Jepang itu palsu itu, berarti ada dasarnya ya, Bang, ya? Ada dasarnya. Lengkap. Wow, sehingga termasuk email dari Universitas Yamaguchi itu ada, dan juga ijazah yang dia katakan ijazah yang dia asli dengan ijazah yang benar-benar asli, ya, ijazah palsu dia dan yang benar-benar asli itu sangat jauh berbeda. Sangat jauh berbeda. Walaupun sama-sama satu universitas. Warnanya berbeda, kanjinya pun tatanan berbeda, stempelnya pun berbeda. Dan saya dengar juga di media itu katanya tulisannya tidak simetris, ada yang besar, ada yang kecil, bahasa Inggrisnya ada yang salah, benar gitu? Ya begitulah. Astaga. Cuma nyalinya hebat juga nih orang kalau begitu ya. Bagaimana bisa menipu seluruh bangsa ini gitu. Tapi, Bang,
kalau ini ya, dugaan ini adalah benar, ijazahnya adalah palsu, S2 dan S3 Yamaguchi Daigakunya, dia kan Bang sudah masuk UNRAM, sudah ada sertifikasi dosen, kemudian dia juga sebagai ahli di misalkan pengadilan-pengadilan ya, dulu Jessica misalkan dan sebagainya. Itu kan dalam pernyataannya saya adalah doktoralnya itu di Yamaguchi Daigaku. Artinya adalah ada pembohongan publik, ada pembohongan terhadap negara juga. Kepada publik. Ya kan? Artinya dia mendapatkan benefit dengan menggunakan ijazah diduga palsu itu sebagai dosen. Ya. Pertanyaan saya, apakah dia mendapatkan penyetaraan ijazah di Dikti? Saya yakin dia tidak punya. Karena teman kita mau menanyakan mana ijazah penyetaraannya. Ya. Tidak ada itu ijazah penyetaraannya gitu. Yang ditampilkan adalah sertifikat dosen. Ketika dia bicara sertifikat dosen, apalagi kalau dia pakai adalah ijazah yang Yamaguchi yang dikatakan, konon dikatakan dia lulusan dari sana, mendapatkan gelar doktor, itu harus dilampirkan. Harus dilampirkan ijazah itu. Nah ini kan kita tidak melihat hal itu. Dia terima sertifikat dosen itu. Nah itu patut dipertanyakan. Siapakah institusi apa yang melakukan sertifikat dosen itu? Ya kan? Nah kan ditelusuri semua itu. Dan saya yakin nanti Polda juga pasti akan menelusuri itu. Ya. Jadi yang buat kita itu, selain itu ada lagi sebetulnya. Ada lagi? Ada lagi. Cuma kan kita tidak bisa membuka seperti itu. Yang kemarin kan sempat dibicarakan mengenai sertifikat kematian kan, wah iya Bang, itu seru juga itu yang dikirim ke Universitas Yamaguchi. Berarti itu benar Bang? Saya belum katakan itu benar sebelum kita melihat bukti fisiknya yang di Yamaguchi itu. Ya karena kan kabar yang ada itu di medsos itu Bang, bahwa Rismond seharusnya kena denda karena pernah mengikuti perkuliahan tapi tidak lulus. Ya memang. Kena denda, tapi untuk menghindari denda itu maka harus ada surat kematian. Iya. Nah berarti kan yang bikin surat kematian kan bukan Rismond. Ya entah keluarganya, entah siapa kan. Ya masa orang mati mengirim surat. Ya pastinya atas suruhan dia juga. Ada suruhan buat itu. Karena itu kan juga pasti kan harus ada legalisir dari institusi negara gitu. Itu memang benar kan begitu. Ini kan luar biasa kan. Dan itu memang kita melihat, ya kita tunggu saja bagaimana nanti pihak Yamaguchi itu bisa memberikan surat itu kepada seseorang yang dia percaya gitu. Untuk dibawa ke Indonesia kan begitu. Jadi ini menarik lah, banyak sekali masalah-masalah yang dibuat oleh khususnya Rismond ini. Ya kan, selain dari laporan saya ya yang kemarin, ya dia bersama Michael Sinaga dikasih Janesian itu ya membuat konten menuduh kontennya itu akhirnya memprovokasi buzzer-buzzer pihak mereka itu menyebarkan berita tentang bahwa Andi Aswan kena TPPU ya kan, ditangkap oleh KPK ya kan, triliunan rupiah, kemudian juga keluarganya ada keturunan PKI, kemudian tidak pernah sholat Jumat dan sebagainya ya. Ini kan luar biasa fitnah seperti itu. Akhirnya kan dikutip semua untuk menyerang saya secara pribadi gitu kan, keluarga saya gitu kan, oleh karena perkataan-perkataan mereka. Apakah atas perkataan mereka, pernyataan mereka di publik itu ada dampak signifikan, misalkan intimidasi? Saya sangat. Ya bukan hanya saya, keluarga saya yang di kampung pun kena kayak gitu. Saya ditelepon di apa ya. Tapi ya udahlah, saya serahkan kepada hukum untuk itu. Tapi yang paling menarik ini nanti yang laporan oleh teman kita, oleh Bill Offside yang tadi kita barusan sama-sama yang melaporkan ke Polda Metro Jaya. Karena ini atensinya sangat luar biasa pasti. Bang, memang beberapa kali juga yang dibahas oleh YouTuber Nusantara terkait ijazah yang diduga palsu S2 S3 Yamaguchi Daigaku itu, tapi memang Bang tidak ada respon signifikan dari seorang Rismond itu. Padahal kan mereka kan dituduh lah, ibaratnya katakan menuduh nih ya nih. Tapi kok diam saja gitu, responnya slow gitu. Jadi seakan-akan ini merupakan indikator bahwa arahnya ke situ Bang, seperti laporan. Jadi kan kalau dia kan orangnya overreacted. Ya siap. Teroris ini kan, ada dikit-dikit laporkan, dikit-dikit laporkan kan gitu. Iya benar. Ingat nggak? Saya dilaporkan
ada 2 kali yang oleh mereka kan di Polda Metro. Yang satu oleh si Michael Sinaga itu, yang kedua juga Michael Sinaga ini didampingi oleh Rismond kan? Oh iya betul. Ya itu apa? Yang scan ijazah Pak Jokowi itu kan? Wah dia bilang palsu. Iya. Yang asli yang mana? Iya. Ketika dia lihat di mana? Lihat di gelar perkara khusus ijazah persis apa yang saya tampilkan, apa yang dia sanding punya. Persis. Identik. Dan ini dikonfirmasi oleh Bonatua ketika dia mendapatkan fotokopi yang dilegalisir ijazah Pak Jokowi. Ya. Dan Bonatua yang meminta itu, yang memperjuangkan itu, dia langsung mengatakan identik asli dengan punya Pak Jokowi. Apa? Pusing dia kepalanya dia. Iya. Seakan timnya itu tidak mensupport mereka. Ya, saya katakan sama Bonatua, Anda ini benar-benar peneliti independen atau Anda bagian dari teroris? Dia katakan saya independen. Bukan bagian dari itu. Ini menarik. Artinya dia apa yang dia lakukan ya berarti independen dong. Dan dia katakan ini identik, ini sama. Walaupun Roy Suryo mengatakan ini beda loh 2014 2019 letaknya. Sebetulnya kalau kita lihat ya, kalau 2014 itu memang fotokopi langsung. Ya. Kalau 2019 itu diupload sudah pakai silo. Jadi ketika kita print out itu pasti sama bentuk dari frame-nya itu. Kalau yang lama ya jelas pasti ada pergeseran. Kalau kita fotokopi kan nggak mungkin fotokopi itu sama bentuk itu, pasti ada pergeseran sedikit. Nah itulah yang mau dia cari celah lagi seperti itu. Atau dia katakan ya bentuknya itunya stempelnya apa tidak ada tanggalnya. Tidak ada bulan. Coba cek deh punya lo ijazah lo yang kemarin dilegalisir untuk cari kerjaan dan sebagainya. Saya yakin juga sama, nggak ada tanggalnya. Benar. Saya juga sudah ngecek bang. Ternyata sampling yang ditunjukkan oleh mereka dan saya kira dibangga-banggakan mereka. Ini loh tahun 1985 yang katanya sebagai sampling pembanding ijazah Pak Jokowi. Maka akhirnya Pak Jokowi adalah palsu ijazahnya. Itu ternyata tidak ada tanggalnya juga bang. Tapi kok mereka dengan PD-nya samplingnya tidak ada tanggalnya, tapi kemudian menjustifikasi ijazah Pak Jokowi tidak ada tanggalnya adalah palsu. Dan lucunya buat saya, ketika di Ciales itu ada mantan petinggi kepolisian, mantan Wakapolri, ya mengatakan ijazah meterai warna merah itu 500. Padahal 100 iya. Ya kan? Artinya coba gitu loh. Dan itu bukan sekali pada saat itu, tapi nggak ada di satu podcast tiap hari itu tetap dia mengatakan kan ini kan suatu kesalahan besar menurut saya. Kemudian yang kedua, bahwa ijazahnya 85 itu ijazahnya itu berhologram. Iya benar. Tifa itu yang Tifa kan? Iya. Mana ada ijazah tahun 8 itu berhologram. Ijazah saya dari luar negeri itu nggak ada hologram. Hologram itu tahun 2000-an muncul itu. Sedangkan si ini 2009 UGM baru pakai hologram. Kok blunder begitu tapi pede ya bang? Itulah karena semakin pede akhirnya jadi goblok. Iya kan? Kembali jadi, ke ada singkatan ya. Bagaimana? Kalau Refli Harun kan selalu mengatakan tolol kita. Nah, tolol itu kan pengertiannya itu singkatan. Talk only, low on low knowledge. Oke, artinya banyak ngomong tapi pengetahuan hukumnya sedikit. Luar biasa. Bang, kembali ke Rismond, Bang. Kalau tadi saya mengatakan bahwa Rismond itu kan membohongi publik misalkan melalui lembaga negara pengadilan.
apa mestinya konsekuensi yang harus didapat Bang, ketika kemudian rakyat juga dibohongin, kemudian ternyata lembaga negara juga dibohongin? Pasal yang dikenakan itu tadi kita lihat itu lebih dari 5 tahun. Salah satu ada pasal itu pasal di Undang-Undang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional itu di atas 5 tahun. Wow. Kalau kita bicara di atas 5 tahun dan ini kriminal murni, pasti ditahan langsung. Pasti ditahan langsung. Karena ya menurut saya bukan hanya ijazah yang diduga palsu miliknya Rismon itu yang Yamaguchi, yang digunakan untuk kepentingan sebagai dosen, sebagai pejabat publik juga misalnya kan, karena sebagai dosen dan mendapatkan benefit dari APBN sebagai gaji. Betul. Ya, ini ada pengembangannya nanti. Yang saya katakan itu surat kematian diduga dibuat oleh dia. Iya kan? Benar. Nah, ini kan jadi berpanjang. Nah, untuk itu ya saya rasa akan segera ditahan. Nggak ada ampun-ampunan lah itu. Karena berbeda. Kalau kita bicara begitu lama ijazah Pak Jokowi, kenapa? Ya campur tangan dari invisible hand itu. Politik menunggangi kasus ini. Tapi sekali lagi Bang ya, berarti yang Abang ketika antar Bang Bil ke Polda itu benar-benar dugaan ini berdasar ya Bang ya? Berdasar dengan, nggak mungkin kita ini bodoh lah kalau kita ini menuduh atau melaporkan baru mencari bukti. Iya, seperti dan juga mereka. Polisi juga, ya waktu kita bikin SPK kan pasti tanya dong, diperiksa semua kan, di konsul itu kan diperiksa. Mana barang buktinya kalau dia melakukan tindakan ada mens rea-nya, dijelaskan semua. Ada kok, ini poin-poinnya ini. Ya kita tinggal menunggu, nanti menunggu BAP-nya, saksi ahlinya sudah ada 2 orang ya, yang siap menjadi saksi. Wow. Dan itu laporan langsung diterima kah? Terima. Tadi kan kita mau rencana konsul aja gitu. Iya. Tapi kita ngapain kita konsul, langsung aja kita lapor kalau udah masuk aja. Wow. Menarik. Luar biasa. Iya, secepat itu ya Bang ya. Padahal niatnya konsultasi tapi langsung diterima sebagai LP. Iya. Wow. Artinya memang buktinya sudah sangat kuat ini Bang. Buktinya sangat kuat. Ya coba nanti Rismon ya. Coba nanti kau juga nonton di catatan Andi Aswan. Kita akan bahas, kita akan ulik semua tingkah laku kamu ya dengan geng kamu itu ya. Dan kita lihat siapa yang akan merasakan yang namanya Hotel Prodio. siap. Luar biasa ya Bang ya. Apalagi disertai dilengkapi dengan surat kematian. Kalau memang itu benar berarti yang selama ini berkuar-kuar itu siapa itu? Zombie. Wah, terlalu ya Bang. Kalau memang ini benar, ini terlalu ya. Kalau saya juga kaget mendengar itu. Ya kan? Dan ini ya berita A1 lah saya katakan. Saya juga kaitannya berita A1. Ya terus terang teman-teman yang diaspora dari Jepang pun itu juga yang merasa malu ya dengan kejadian seperti ini. Apalagi Rismon ini kan penerima Mambuga Kuso, beasiswa dari pemerintah Jepang, kalau saya namanya Max itu. Dan dia sangat bangga-banggakan ya, dan waktu saya perdebatan dengan saya kan dia selalu mengatakan saya punya hak paten, saya adalah lulusan Mambuga Kuso, Anda kan bukan. Betul. Saya bilang ya saya masih ini, walaupun saya sudah tahu ya, tapi kan saya tidak mau ngomong seperti itu karena belum ada secara terang benderang untuk buktinya. Kan setelah 5 bulan berlalu ini kan semakin terang benderang buktinya itu. Nah, dan sekarang ya Rismon ya siap-siap saja untuk itu. Siap mentalmu, kayak kalau mentalmu pasti mentalmu hebat lah. Siap Bang, ada sebuah catatan ya begini, bahwa ketika Abang itu mendampingi seorang pelapor, dalam hal ini Bang Bil, ke Polda, ini diklaim oleh mereka bahwa itulah mereka niatnya adalah ingin saling melaporkan agar kemudian membiaskan sebuah kasus atau pidana. Gimana Bang?
Itulah ciri-ciri orang yang takut menghadapi persoalan-persoalan dan ingin mengaburkan persoalan. Pada dasarnya dia paham itu dia nggak salah. Cuma dia caranya bagaimana bisa mengambil atensi publik untuk memutarbalikkan fakta itu. Siap. Itu dilakukan selamanya. Gitu. Ya kita kan bukan orang bodoh juga untuk itu. Ente jual, aneh beli. Iya, siap. Ya kan? Apakah ada niat lain, maksud saya adalah misalkan mengedukasi publik misalkan bahwa hal yang dilakukan mereka itu pemalsuan ijazah adalah sesuatu yang fatal dan tidak boleh ditiru. Apakah ada pesan khusus seperti itu buat publik dan sebagainya atau tidak? Ya akhirnya begini, akhirnya publik ini terkecoh dia. Ya oleh dugaan mengenai ijazah asli Pak Jokowi diduga palsu itu yang dilakukan oleh teroris ini, dan salah satunya bodoh itu adalah Rismon. Siap. Dan dia ini adalah maling teriak maling. Iya. Ya kan? Iya. Ijazahnya palsu, kok berani menuduh? Sorry, ijazahnya diduga palsu, kok berani menuduh ijazahnya Pak Jokowi itu tanpa kata dugaan, tapi kata langsung palsu gitu. Ijazah Pak Jokowi asli dituduh langsung palsu oleh 11 triliun. 11 triliun. 99,9%. 90 berapa? 99,5%. 0,9%. Ini kan orang gila menurut saya. Ya, metodologi yang gak jelas. Karena mereka melakukan setelah Pak Jokowi melaporkan. Sebelum Pak Jokowi melaporkan, wah itu luar biasa serangan. Ketika dia melaporkan itu berubah dia strateginya. Apa strategi yang berubah? Dia bikin bahwa itu berdasarkan dalil penelitian. Ngeri orang kayak begini. Iya, ngeri juga ya Bang. Bang, tadi ada informasi bahwa Rismon dan kawan-kawan ke Polda juga, dan ternyata memohon ke Polda Metro agar di SP3 kan dicabut tersangkanya. Aduh, saya bilang benar kan? Saya sudah menduga itu udah lama. Saya sudah menduga itu bahwa dia itu pasti pas sangat kejepit dia akan meminta RJ, meminta maaf dan meminta RJ. Kan udah kita katakan Pak Jokowi memaafkan, iya memaafkan. Proses hukum jalan dong. Jalan terus. Nggak bakal itu, apalagi 3 orang ini. Karena Pak Jokowi itu membutuhkan ruang publik untuk bisa membuktikan ijazah asli beliau yang itu dipalsu oleh mereka. Di situ salurannya. Jadi nggak sembarangan lagi nanti muncul lagi orang-orang yang baru yang mungkin juga dijadikan pion oleh kekuatan asing yang ingin menghancurkan republik ini. Iya. Itu akan lakukan terus. Menghancurkan republik dari dalam ya Bang. Iya. Bahaya juga. Bahaya. Makar juga ya kalau gitu. Wah, kan udah muncul gerakan-gerakannya itu. Iya. Adili Jokowi, Makzulkan Gibran. Bahkan ada bahasa matikan Bang. Nah, banyak yang bahasa-bahasa ini. Ya kan, bagaimana body shaming juga yang dilakukan. Termasuk Prabowo juga akan di demo besar-besaran katanya. Nah, kita barisan terdepan untuk membela Pak Prabowo dan Gibran karena ini adalah dipilih langsung oleh rakyat. Artinya, kalau Rismon dan kawan-kawan meminta SP3 tanpa ada sebuah RJ, berarti ini kan pelanggaran dan tidak boleh. Mana bisa diterima? Karena RJ itu adalah ada kesepakatan dua pihak untuk saling maaf-memaafkan. Itu dulu pertama. Baru poinnya selanjutnya itu adalah di kriteria-kriteria. Itu aja. Tapi buat mereka ini 3 orang ini udahlah out of the box, keluar aja dari dan juga si 3 orang yang namanya RRK ini diberi kesempatan untuk mengikuti ketua umumnya, ya sekarang mantan ketua umumnya dari PTWA itu, dia mau ikut ya terserah, silakan saja. Yang jelas Pak Jokowi memaafkan secara hablum minan nasnya, tapi untuk hukumnya
Jalan terus, gaspol. Gaspol segera disidangkan. Ya? Iyalah. Dan divonis. Oh, pokoknya kita tunggu, kita kawal terus. Iya, siap. Begitu. Wah, tapi ya kita yakin kebenaran itu pasti menemukan jalannya, dan mereka ini akan segera ditahan, terutama Rismon. Sekali lagi bahwa yang abang tadi dengan Bang Bil laporkan itu benar-benar berdasar ya. Punya dasar yang kuat, ya, punya bukti-bukti yang kuat, ya. Jadi kita ahlul yakin yang dia katakan dia akan nuntut balik, silakan. Itu suatu konsekuensi dalam sebuah perjuangan, dan kita akan melawan terus semua kezaliman yang mereka buat sampai tetes darah penghabisan. Itu poinnya.